kelas game. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas kalian siapa, Nak? Febri. Baik, kepada Febri, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih Febri. Semoga dengan mengawali sesuatu dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan pikiran kita untuk dapat memahami materi apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Dan tentunya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk sesama. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi yang Ibu sebut namanya, harap angkat tangan dan jawab hadir, ya. Oke. Bilqis Fadilah, hadir. Febriana Sari, Rafika Rahmawati izin karena sedang lomba. Masya Allah ya, sebuah prestasi tentunya untuk kelas kalian, karena teman kalian telah mewakili sekolah untuk lomba, dan kita sama-sama mendoakan agar apa yang telah diusahakan oleh teman kalian dipermudah dan nantinya dapat diberikan juara dan tentunya dapat mengangkat nama baik sekolah. Amin. Anak-anak, pada pekan lalu kita sudah belajar mengenai pidato persuasif. Adakah yang masih ingat apa itu pengertian dari pidato persuasif? Boleh angkat tangannya dan menjawab. Ya siapa, Nak? Oh ya, Bilqis. Silakan Bilqis. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Bilqis. Kita kasih tepuk tangan. Anak-anak, jangan lupa mencatat apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian dengar, karena salah satu cara untuk kita mengikat ilmu adalah dengan cara mencatat. Dan Ibu berharap dari yang telah kalian catat itu harus tetap kalian baca dan kalian pelajari agar semakin kuat ilmu yang kalian miliki terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Pekan lalu kita telah belajar mengenai pengertian teks pidato persuasif. Dan pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai teks pidato persuasif, namun teks pidato persuasif. Seperti kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks pidato persuasif, tujuan, struktur isi. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian fokuskan pikiran dan juga bersungguh-sungguh untuk menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak, materi ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian. Tentunya ketika kalian mempunyai modal berani untuk berbicara, dan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kalian tidak dapat dipisahkan dari keterampilan berbicara tentunya. Dan salah satunya kalian harus mampu untuk berbicara di depan. Mungkin akan sangat berbeda ya ketika kita berbicara dengan sesama teman, kita berbicara dengan orang yang baru dikenal, dan saat kita berbicara di depan kelas. Mungkin ada sebagian teman-teman yang ketika berbicara di kelas merasa grogi ketika
pidato, merasa malu gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato agar kalian mampu dan bisa percaya diri saat kalian berpidato nantinya. Oleh karena itu, pahami dulu teori-teori, pahami dulu mengenai ciri-ciri, tujuan, isi dari teks pidato persuasif agar nantinya ketika kalian berpidato, kalian mampu menguasai panggung dan audiens, para pendengar mengerti apa yang kalian sampaikan. Anak-anak, dalam mempelajari materi teks pidato persuasif itu terdapat 5 tujuan. Ya, pasti dalam mempelajari sesuatu pasti ada tujuannya. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai 5 tujuan mempelajari teks pidato persuasif. Yang pertama adalah mempunyai sebuah topik yang dikuasai sehingga mampu untuk menguraikannya. Jelas sekali, Nak. Ketika kalian maju di depan kelas berpidato, dan cara bagaimana agar kalian mampu menarik perhatian audiens adalah dengan cara tampil dengan penuh percaya diri dengan materi yang kalian kuasai. Tujuan yang kedua adalah menambah kecakapan. Tujuan teks pidato persuasif yang kedua adalah menambah kecakapan dalam berpidato. Tentunya dalam pidato persuasif ini kalian nanti akan diajarkan bagaimana strukturnya, kemudian ciri-cirinya, isinya. Jadi apa yang akan kalian sampaikan itu tentunya adalah bergantung dari isi. Selanjutnya adalah memiliki tujuan dari apa yang kalian sampaikan. Tentu ketika kalian memilih sebuah tema, sebuah topik, kemudian kalian sampaikan melalui pidato, tentu kalian harus mempunyai tujuan mengapa kalian menyampaikan topik tersebut. Tentunya ketika kalian akan menyampaikan sebuah pidato pun kalian akan belajar mengenai materi yang akan kalian sampaikan. Begitu juga dengan si pendengar pun akan mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang kalian sampaikan. Kemudian tujuan yang terakhir atau yang kelima adalah mempunyai topik yang terjalin dengan hubungan yang harmonis. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi ke ciri-ciri teks pidato persuasif, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Masih cukup? Baik, cukup. Ibu akan melanjutkan ke ciri-ciri teks pidato persuasif. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks pidato persuasif. Baik, ciri teks pidato persuasif itu ada 4 ciri. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah pada teks pidato persuasif itu mempunyai sebuah permasalahan dan dalam permasalahan tersebut mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada audiens menerima dan melakukan apa yang ada dalam pidato tersebut. Contohnya adalah pidato persuasif mengenai menjaga kebersihan. Di situ terdapat sebuah permasalahan pokok. Contohnya adalah ketika seseorang tidak menjaga kebersihan, maka pencemaran lingkungan dapat terjadi. Kemudian bencana alam juga dapat terjadi seperti banjir, dan kesehatan manusia pun juga dapat terganggu. Dan di sini orang yang berpidato mengajak dan juga berharap agar para audiens melakukan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Selanjutnya, pada ciri teks pidato persuasif itu terdapat ajakan ataupun nasihat dalam isi dari pidato tersebut. Jelas sekali ya, Nak, dalam pidato persuasif yaitu mengajak, membujuk seseorang agar mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kalian sampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian, ciri yang ketiga adalah mempunyai hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini adalah dibangun untuk si pendengar agar dalam menyampaikan pidato
harapannya adalah para audiens, para pendengar dapat menerima dengan baik ajakan-ajakan, pengetahuan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan dalam pidato, dan juga terjalin rasa nyaman ketika mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Dan tentunya dalam menyampaikan pidato, kita tidak hanya memperhatikan isi materi yang kita sampaikan, pun juga ada tekniknya seperti bagaimana intonasi, bagaimana lafal. Materi yang kalian miliki itu bagus, materi yang kalian sampaikan itu sudah kalian kuasai, namun cara kalian menyampaikan itu kurang tepat. Misal suara kalian terlalu kecil, intonasi kalian membosankan, itu pun akan berpengaruh kepada para audiens kalian nanti. Dan tentunya untuk dapat menjadi orang yang mampu berbicara di depan dan dapat menarik perhatian orang, itu tentunya perlu latihan dan tentunya perlu ilmu dan perlu banyak berproses. Ciri yang terakhir yaitu yang keempat, pidato mempunyai ciri khas yaitu dapat melakukan kedekatan ataupun melakukan kedekatan. Dan tentunya dalam menyampaikan teks pidato persuasif, kita juga jangan melupakan audiens yang ada. Saling menyapa audiens, memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk memancing semangat para audiens itu juga perlu. Dan di antara 4 ciri yang sudah Ibu sampaikan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Baik, Ibu persilahkan kepada Febri. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan dari Febri, Bu, bagaimana ketika kita berpidato namun kita tidak menguasai materi? Nah, ini adalah sebuah permasalahan. Tadi ketika Ibu menjelaskan mengenai tujuan dari teks pidato persuasif, Ibu menyebutkan mengenai pertama adalah kita harus menguasai topik yang akan kita sampaikan. Dan mengapa kita harus menguasai materi? Agar si para audiens mampu memahami dan juga percaya dengan apa yang kita sampaikan adalah ketika kita mampu tampil berpidato dengan penuh percaya diri dengan materi yang kita kuasai. Dan tentunya untuk dapat menguasai materi, kita sebelum berpidato kita harus mencari sumber-sumber yang relevan, mencari fakta-fakta di lapangan yang benar-benar ada, agar apa yang kita sampaikan tidak mengandung hoax yang dapat berbahaya. Dan anak-anak, tentunya dalam menyampaikan sebuah pidato, kalian harus mampu tampil percaya diri dengan lafal dan intonasi yang tepat, suara yang jelas, dan tentunya fokus dengan apa yang kalian sampaikan. Dan jangan lupa untuk menyapa audiens. Bagaimana Febri dari jawaban yang telah bagaimana Febri jawaban dari Ibu, apakah sudah dipahami? Terima kasih. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari teks pidato persuasif. Tentunya setiap teks itu mempunyai sebuah struktur, dan yang membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya adalah salah satunya kita dapat melihat dari strukturnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks persuasif. Anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Hari ini kita tadi sudah mengulas mengenai pengertian pidato persuasif. Kita sudah belajar mengenai tujuan, ciri, isi, dan strukturnya. Nah, di antara poin pembahasan yang telah Ibu sampaikan, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Baik, sekiranya cukup. Tak terasa waktu kita tinggal 15 menit lagi. Dan tentunya Ibu berharap kepada kalian untuk mampu berpidato persuasif. Dan caranya adalah kalian harus praktik. Teori sudah Ibu sampaikan, dan saatnya kalian membuat teks pidato persuasif. Jadi tugasnya adalah kalian membuat teks pidato persuasif dan dengan topik bebas. Yang penting kalian mampu untuk menguasai topik tersebut dan kalian mampu tampil percaya diri untuk dapat berpidato persuasif.
Anak-anak, untuk dapat melatih kemampuan kalian mengenai materi teks pidato persuasif ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya adalah kalian membuat teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini dengan topik yang bebas, asalkan kalian mampu menguasai topik tersebut. Dan dengan harapan kalian ketika maju berpidato, kalian menyampaikan dengan penuh percaya diri. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu akan menunjuk Febri untuk dapat menyampaikan simpulan materi yang telah Ibu sampaikan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya, sangat jelas dan juga sudah tepat simpulan materi yang telah dibacakan oleh Febri. Dan Ibu harap catatan kalian seperti yang Febri sampaikan. Dan Ibu berharap kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Menambahkan simpulan dari yang Febri sampaikan, bahwa perlu kalian ingat bahwa teks pidato persuasif ini kalian harus mengetahui apa sih tujuan dari kalian menyampaikan, isi dari apa yang kalian sampaikan, sehingga pidato yang kalian sampaikan itu bermakna dan juga bernilai bagi para pendengar. Dan harapan ketika kalian menyampaikan pidato adalah para pendengar juga melakukan kebaikan-kebaikan, menerima nasihat-nasihat apa yang kalian sampaikan melalui Baiklah anak-anak, tak terasa pertemuan kita pada siang hari ini sudah hampir usai. Ibu berharap materi apa yang telah Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian, dan setiap detik yang kita lakukan untuk menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini semua berpahala. Dan tentunya ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian tetap bersungguh-sungguh dan juga tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, karena di sini kondisi pandemi COVID-19 masih menyerang kita, Ibu harap kalian harus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan juga selalu mencuci tangan. Intinya, ketika kalian sehat, kalian bisa belajar dengan giat, mampu melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kesehatan sangat penting sekali. Dengan kesehatan itulah kalian dapat melakukan hal-hal kebaikan. Dan Ibu sampaikan, dan Ibu mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan, kesalahan, karena itu murni dari diri Ibu sendiri. Dan ketika ada kebaikan yang kalian dapatkan, kebermanfaatan yang kalian dapatkan, itu semua adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, oleh karena itu Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.